Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan bahas requestan dari Bang Oki Hermawan. Udah cukup lama requestannya, sorry banget baru bisa dibikin. Teman-teman, hari ini kita akan bahas dua project, yaitu Retic Finance sama CK Sinch. Ya, gimana risetnya? Karena banyak isu katanya. Oke, kita akan coba untuk bahas, teman-teman. Jadi dua project ini sama-sama project yang belum rilis ke market saat ini ya. Per video ini dibuat tanggal 12 Februari. Tapi udah mulai ada airdrop, udah mulai ada pre-sale yang bisa teman-teman ikuti nanti. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari Retic Finance. Retic Finance adalah platform berbasiskan DeFi. Awalnya mereka rilis dengan tagline Retic DeFi Debit Card. Jadi dia menghubungkan antara platform DeFi sama kartu debit, teman-teman. Kartu debit tahu ya teman-teman, kartu ATM gitu, di mana dia meluncurkan kartu mereka. Di sini ada beberapa tipikal kartu, ada yang silver, ada yang gold, ada yang diamond. Ya, dan masing-masing kartu ini teman-teman harus beli. Ya, cash card-nya ada di $10 sampai di $100, $99, teman-teman. Itu masing-masing kartu punya berbagai macam keunggulan. Nah, sebagai project yang berbasiskan DeFi, tentu saja Retic itu menawarkan berbagai macam fitur atau mungkin kegunaan teman-teman dalam hal transaksi pembayarannya. Salah satu yang mereka tawarkan adalah menghubungkan antara fiat currency, fiat money dengan dunia kripto. Jadi dia memudahkan transaksi, teman-teman misalkan pengen melakukan pembelian aset kripto itu difasilitasi oleh Retic Finance. Jadi ini mungkin identik dengan DEX atau Decentralized Exchange. Terserah fiturnya bisa swap token atau mungkin fitur pembelian, tapi pada intinya adalah Retic Finance itu berusaha untuk menghubungkan hal tersebut. Keunggulannya ya tentang privacy, kemudian daily governance, mereka nggak butuh KYC ya. Jadi menarik banget untuk kartu ini, benar-benar teman-teman bisa miliki aksesnya itu dengan sangat-sangat secure, sangat-sangat aman. Privasi kalian, nama kalian, kontak, tanggal lahir itu tidak akan tercantum, teman-teman. Jadi bisa sangat-sangat anonimus. Mereka juga kompatibel dengan beberapa ATM. Tentunya ATM internasional. Mungkin bisa ditarik benar-benar dengan produk-produk perbankan yang kerjasama sama mereka. Tentu saja ada reward juga untuk mengikuti program ini. Kemudian ada airport loan juga, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka bersantai di airport-airport juga mungkin akan ada kerjasamanya untuk Retic dengan berbagai perusahaan airport. Itu Retic Ecosystem, ada DeFi Debit Card, ada Payment Gateway, DeFi Wallet juga, Swap Aggregator, AI, Power, Peer-to-Peer Lending, kemudian juga ada Perpetual Futures and Option Market. Wow, komplit ya teman-teman. Apalagi sekarang ada yang namanya Reward Asset juga. Bisa menjadi salah satu sentimen, karena yang namanya project-project RWA itu identik banget sama DeFi. Contohnya Ondo Finance ya DeFi, teman-teman. Yaitu teman-teman, Retic bisa aja berkembang ke depannya, tergantung bagaimana mereka develop untuk project ini. Untuk saat ini mereka ada di ERC20 standar. Ya, dia running di jaringan Ethereum dengan supply diprediksi bakalan 1 miliar Retic saja, teman-teman. Kemudian distribusi untuk ekosistemnya cukup baik ya, 40% akan masuk ke pre-sale, yang mana pre-sale-nya itu saat ini sedang running, teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru lihat video ini, pre-sale-nya Retic itu sudah ada ya. Bahkan sudah ada giveaway yang mereka bagikan di komunitas Telegram. Twitter, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau join, bisa cek langsung di sana. Ini caranya untuk beli, masuk ke Twitter, cari Retic Finance, cari postingan 2 jam lalu, mungkin udah lebih ya. Kemudian klik retic.com. Di sini teman-teman bisa langsung akses untuk pembelian pre-sale-nya. Pre-sale-nya udah mau maksimum supply. Sekarang udah 96,66% yang ikut, teman-teman. Dikit lagi bakalan sold out semua. Itu dari project-nya. Kemudian dari white paper, di sini kita sempat pelajari sedikit, teman-teman. Jadi intinya adalah Retic ini adalah produk DeFi yang cukup banyak fungsinya ya. Selain decentralized exchange, ada simpan pinjam, swap token, kemudian transaksi antar blockchain juga akan difasilitasi. Transaksi antara traditional market menggunakan banking, menggunakan ATM, debit card, credit card, itu akan lebih mudah mengakses ke market kripto.
Dan juga masih akan banyak sekali reward-reward yang bisa dimenangkan kalau kita berlangganan jadi member mereka dengan membeli kartu yang mereka punya itu, teman-teman. Itu sebuah project yang menurut saya bakalan cukup menarik. Apalagi listingnya mereka itu juga bakalan bisa sangat-sangat ditunggu, teman-teman. Itu sih overall dari project Heretic Finance. Kalau penilaian saya overall good, teman-teman. Dari supply-nya pun juga mereka mayoritas dipegang oleh investor ya. Jadi bukan dikontrol oleh satu atau ya tim-tim mereka yang pegang banyak, teman-teman. Jadi mereka justru sangat-sangat terbuka, membuka diri untuk banyak investor buat masuk, silahkan teman-teman. Dan ini menurut saya salah satu bukti bahwa project ini didevelop oleh orang-orang yang cukup confidence sama projectnya. Jadi tim mereka itu nggak pegang mayoritas ya. Tim mereka berani untuk sharing sampai 40% ke market keluar, teman-teman. Jadi ini menunjukkan mereka pengen dapat kepercayaan. Ya, semoga aja disupport. Itu sih dari project ini karena mereka juga baru bikin acara, masih ada pre-sale juga, belum listing koinnya. Jadi kita nantikan aja gimana dari respon dari market. Overall menurut saya Retik cukup menarik untuk dipantau. Berita-berita juga cukup banyak pada Retik Finance, apalagi akan ada sentimen terkait dengan Ethereum upgrade dan kan upgrade yang akan ada di Maret nanti. Hopefully itu bisa memberikan impact terhadap project-project DeFi yang running di Ethereum. Itu buat Retik ya. Next kita akan bahas zkSync. Ini adalah sebuah project yang mana bakalan banyak juga yang menantikan, teman-teman. Pasalnya kembali lagi Denkan upgrade di Maret 2024 itu bisa menjadi narasi yang bagus. Khususnya yang sudah banyak orang tahu adalah di developing layer kedua dari jaringan Ethereum. Jaringan Ethereum layer kedua itu banyak banget. Ada Arbitrum, Polygon atau Matic, terus juga ada Optimism, Coinbase atau Base, dan juga masih banyak lagi. Nanti ada layer zero dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi ya akan ada banyak pertarungan di layer kedua ini. zkSync juga bakalan masuk. Dan aku seneng banget ada sebuah website yang membahasnya dengan rinci, teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri kok di coininvestasi.com. Pembahasan tentang zkSync ya. Ini banyak banget informasinya. Jadi ya kita akan lihat, teman-teman. zkSync adalah protokol layer kedua yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi bernama MaterLab. Berbasiskan di Swiss, zkSync menggunakan teknologi Zero Knowledge Proof atau ZKP untuk memproses transaksi luar jaringan Ethereum. Jadi fungsi mereka itu benar-benar terkait dengan transaksi lintas blockchain, teman-teman. ZK Knowledge Proof adalah teknologi kriptografi yang memungkinkan untuk pembuktian kebenaran informasi tanpa harus membocorkan informasi tersebut. Dalam konteks penggunaan ZKP di zkSync, penggunaan dapat membuktikan bahwa transaksi mereka dilakukan tanpa harus membocorkan rincian transaksi seperti asal, tujuan, dan juga tempat yang ditransaksikan. Dalam prakteknya, zkSync menggunakan smart contract jaringan Ethereum untuk mengelola status pengguna dan juga transaksi. Ketika pengguna melakukan deposit dan withdrawal, zkSync menyimpan informasi transaksi tersebut dalam smart contract zkSync di jaringan Ethereum. Namun, saat pengguna melakukan transaksi zkSync, pengguna dan zkSync menyampaikan komitmen bertransaksi informasi tentang transaksi tersebut tanpa menggunakan rincian transaksi yang sebenarnya. Jadi kita bisa melakukan transaksi secara anonimus. Ya. Sejarah dari zkSync adalah proyek yang dikembangkan oleh MaterLab yang didirikan oleh Alex Glowacki dan juga Alex Vlasov. Tim mereka terdiri dari para ahli di bidang teknologi blockchain, kriptografi, dan sistem yang terdistribusi. zkSync melewati beberapa fase pengembangan, seperti zkSync 1.0 sebagai salah satu integrasi awal dan fokus transfer token sederhana. Menarik, teman-teman, kalau kita perhatikan fitur-fiturnya, dia ada fitur untuk meningkatkan skalabilitas, yaitu memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi di luar jaringan utama Ethereum dengan biaya yang jauh lebih rendah dan juga waktu transaksi yang lebih cepat. Kemudian keamanan dan privasi, ya jelas sudah disampaikan tadi, di mana informasi-informasi detail itu tidak akan dibocorkan setiap kita melakukan transaksi. Jadi sangat-sangat privacy. Kemudian untuk desentralisasi sebagai desain protokol terdesentralisasi di mana keputusan transaksi dibuat oleh pengguna yang terhubung ke jaringan.
Pengguna dapat menggunakan teknologi smart contract di jaringan utama Ethereum, memungkinkan pengguna memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan itu ditandatangani secara otomatis oleh smart contract. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ada pada skalabilitas, memungkinkan pengguna melakukan transaksi di luar jaringan Ethereum. Ya, ini adalah layer-layer selain dari zk-SYNC, teman-teman. Ada Loopring, Arbitrum, Polygon, Boba, Polygon Herme, kemudian juga ada Optimism, dan lain sebagainya. Kemudian, pengembangan aktif. zk-SYNC dikembangkan secara aktif oleh Matter Lab, menerima dukungan dari banyak pengembang komunitas Ethereum. Kemudian untuk perkembangan user, setelah era mainnet diluncurkan, perkembangan user pada zk-SYNC meningkat, berarti terlihat ada antusiasme. Ini adalah chart yang menunjukkan tentang apa nih, antusiasme dari zk-SYNC yang terus meningkat melalui TVL-nya, teman-teman. Drastis banget peningkatannya itu di sini ya. Kemudian untuk keamanan ya tadi udah jelas. Ini ada juga kelebihan, ada juga kekurangan, teman-teman. Untuk kekurangannya sendiri ada masalah pembaruan data. zk-SYNC menggunakan teknologi rollup yang membutuhkan pengiriman data secara periodik, lapisan rollup ke jaringan Ethereum. Hal ini mengakibatkan masalah pembangunan data yang lambat jika jumlah transaksi rollup sangat besar. Oh, jadi kalau transaksinya banyak, penuh, dia juga bisa macet, teman-teman. Kayak kemarin Arbitrum kayaknya sama ya. Kemudian untuk keamanan ZK Proof mereka, meskipun Zero Knowledge Proof digunakan untuk memastikan keamanan transaksi pada jaringan utama, teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan lebih banyak lagi penelitian. Oke, itu teman-teman. Terus mereka juga mensupport atau disupport oleh beberapa project penyokong. Ada SynthSwap, adalah DEX pertama yang dibangun. Nanti teman-teman, sebagai DEX mereka akan memfasilitasi layanan transaksi. Kemudian juga ada Orbiter Finance. Ini adalah bridge yang menghubungkan layer kedua Ethereum dengan Orbiter Finance. Oke, transaksi lintas blockchain gitu bisa dilakukan, menghubungkan antara layer pertama, layer 0, layer pertama, sampai layer kedua, teman-teman. Kemudian juga ada Mint Square, ini berhubungan sekali sama marketplace NFT. Dan juga proyek-proyek lain yang akan mendukung dan mensupport proyek dari zk-SYNC sendiri. Teman-teman bisa akses informasinya di zksync.io. Di sini teman-teman bisa menemukan informasi tentang bagaimana proyek ini dibikin, terus roadmap-nya seperti apa, kegunaannya apa, keunggulannya bagaimana. Tapi kalau yang untuk pembahasan lebih rincinya, lebih gampang sih, menurutku di koin investasi ini ya. Jadi keren banget. Kemudian kalau kita lihat dari Twitter, mereka cukup banyak mendapatkan antusiasme. Saya rasa ini project yang belum listing, tapi antusiasme dan juga engagement dari orang-orang sangat-sangat banyak dan akan menantikan project ini listing, teman-teman. Entah itu mereka yang memang pengen invest ataupun cuma pengen sekedar trading memanfaatkan hype yang ada. Tapi apapun itu, zk-SYNC menurut saya jadi salah satu alternatif yang bagus. Apalagi, teman-teman, dan kan upgrade ya 2024 di bulan Maret nanti itu akan bisa menjadi narasi yang bagus buat layer kedua dari Ethereum. Apapun itu layer keduanya akan mendapatkan kecepatan transaksi yang lebih baik, fee transaksi yang lebih murah, keamanan yang akan meningkat, teman-teman. Jadi dengan kata lain ini momentum yang bagus untuk zk-SYNC. Let's say kalau dia bakalan listing, bisa aja mendapatkan semacam kenaikan yang signifikan di awal rilis. Untuk supply maksimumnya aku belum dapat ya berapa jumlah supply-nya secara resmi berapa, tapi ya overall itu teman-teman data yang bisa kita dapetin untuk kita sampaikan di video kali ini. Jadi thank you banget teman-teman yang udah menyimak. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, teman-teman, tempat aku untuk berbagi informasi-informasi terbaru tentang market crypto. Buat teman-teman yang mungkin mau join, itu linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.